Sudan saat ini sedang mengalami perang saudara besar yang sudah berlangsung sejak April 2023 dan kini menjadi salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Kita akan telusuri secara kronologis, dari akar kolonial, konflik Darfur, hingga pecahnya perang antara SAF dan juga RSF pada tahun 2023. Sudan terletak di bagian timur laut benua Afrika. Negara ini sangat luas. Sudan meraih kemerdekaannya dari kekuasaan Inggris Mesir pada tahun 1956. Namun, sejak awal kelahirannya, negara ini telah terbelah secara tajam dalam hal identitas budaya dan juga etnis. Wilayah utara Sudan didominasi oleh etnis Arab dan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Sementara wilayah selatan dihuni oleh komunitas Afrika non-Arab yang sebagian besar beragama Kristen atau menganut kepercayaan animisme. Perbedaan mendasar ini menjadi pemicu dua perang saudara besar yang berlangsung dalam dua periode panjang. Pertama, antara tahun 1955 hingga 1972 dan kemudian kembali meletus dari tahun 1983 sampai 2005. Konflik berkepanjangan ini akhirnya menghasilkan pemisahan Sudan Selatan pada tahun 2011 yang kini berdiri sebagai negara merdeka. Namun, meskipun Sudan telah kehilangan hampir separuh wilayahnya, ketegangan internal tidak mereda. Justru, kekuasaan politik dan juga militerisme di wilayah utara semakin menguat dan juga mengeras, menciptakan dinamika baru yang terus membayangi stabilitas negara tersebut hingga hari ini. Konflik Darfur yang berlangsung antara tahun 2003 hingga 2009 merupakan salah satu tragedi kemanusiaan paling kelam dalam sejarah Sudan modern. Wilayah Darfur yang terletak di bagian barat negara itu dikenal sebagai daerah yang kaya akan sumber daya, namun tertinggal secara pembangunan. Penduduknya terdiri dari berbagai suku Afrika non-Arab seperti Fur, Masalit, dan juga Zaghawa, yang selama bertahun-tahun merasa terpinggirkan oleh pemerintahan pusat di Khartoum. Ketidakpuasan ini memuncak pada awal 2000-an, ketika kelompok-kelompok dari Darfur melancarkan istilah yang secara kasar berarti setan berkuda bersenjata. Milisi ini melakukan kampanye kekerasan yang brutal, membakar desa-desa, membunuh warga sipil, memperkosa perempuan, dan menyebarkan teror di seluruh wilayah Darfur. Menurut laporan PBB, konflik ini menewaskan lebih dari 300.000 orang dan menyebabkan sekitar 2 juta jiwa mengungsi dari kampung halaman mereka. Setelah tekanan internasional terhadap kekejaman milisi Janjaweed semakin meningkat, pemerintah Sudan berusaha mengubah citra kelompok tersebut agar tampak legal dan juga terstruktur. Pada tahun 2013, Janjaweed secara resmi diubah menjadi Rapid Support Forces atau RSN, sebuah unit militer yang dimasukkan ke dalam struktur Angkatan Bersenjata Nasional. Meski secara administratif menjadi bagian dari militer, RSF tetap beroperasi secara semi-militer dan bertanggung jawab langsung kepada presiden, bukan kepada komando militer reguler. Kepemimpinan RSF dipegang oleh Muhammad Hamad Dagalo atau yang lebih dikenal sebagai Hemeti, seorang mantan pengembala unta dari suku Arab di Darfur yang naik pangkat berkat loyalitasnya kepada rezim dan reputasinya dalam medan perang yang brutal. Di bawah komando Hemeti, RSF berkembang menjadi kekuatan militer yang tidak hanya aktif di dalam negeri, tetapi juga terlibat dalam operasi luar negeri. Salah satu misi pentingnya adalah mengirimkan pasukan ke Yaman untuk mendukung koalisi militer yang dipimpin oleh Arab Saudi dalam konflik melawan kelompok Houthi. Selain peran militer, RSF juga menjadi alat politik dan juga ekonomi bagi Presiden Omar al-Bashir. Milisi ini digunakan untuk mengamankan tambang-tambang emas strategis di Darfur yang menjadi sumber pendanaan penting bagi rezim.
Dengan kekuatan bersenjata yang besar, akses langsung ke sumber daya ekonomi, dan juga hubungan erat dengan kekuasaan politik, RSF menjelma menjadi aktor dominan dalam lanskap kekuasaan Sudan, menandai transformasi dari milisi lokal brutal menjadi kekuatan nasional yang berpengaruh dan juga kompleks. Kudeta dan juga krisis politik di Khartoum mencapai puncaknya pada April 2019, ketika rezim Omar al-Bashir yang telah berkuasa selama 3 dekade akhirnya runtuh. Kejatuhan Bashir bukanlah hasil dari sebagai upaya meredam krisis dan juga memenuhi tuntutan transisi, terbentuklah Dewan Kedaulatan, sebuah badan gabungan antara elemen sipil dan juga militer. Dewan ini dipimpin oleh Jenderal Abdel Fattah al-Burhan dari SAF dan Muhammad Hamdan Dagalo atau Hemeti dari RSF. Keduanya berjanji akan memimpin Sudan menuju pemilu demokratis dan juga pemerintahan sipil yang stabil. Namun, janji tersebut segera tergerus oleh ketidakpercayaan yang mendalam di antara mereka. Hemeti mulai membangun kekuatan ekonomi dan juga militer secara mandiri, memperluas pengaruh RSF dan menguasai sumber daya strategis seperti tambang emas. Di sisi lain, Burhan berusaha mempertahankan kendali atas negara dan juga institusi militer formal. Ketegangan antara dua tokoh ini menciptakan dinamika kekuasaan yang rapuh dan penuh dengan intrik, menggagalkan harapan rakyat akan transisi damai dan memperpanjang krisis politik di Sudan. Dalam hitungan bulan setelah pecahnya perang antara Sudan Armed Forces dan juga Rapid Support Forces pada April 2023, konflik bersenjata menyebar dengan cepat ke berbagai penjuru negeri, mengubah Sudan menjadi zona perang yang luas dan juga brutal. Wilayah Darfur kembali menjadi pusat kekerasan, di mana RSF dituduh melakukan pembantaian etnis terhadap komunitas non-Arab di kota-kota seperti El Geneina, Nyala, dan juga El Fasher. Sementara itu, wilayah Kordofan dan juga Nil Putih berubah menjadi garis depan baru, memperluas cakupan pertempuran ke selatan dan juga tengah negara. Di sisi lain, Port Sudan di pesisir Laut Merah menjadi pusat pemerintahan sementara yang dikuasai oleh SAF, menandai pembelahan geografis yang semakin jelas. RSF mendominasi wilayah barat, sedangkan SAF menguasai bagian timur. Kekejaman dalam konflik ini mencapai tingkat yang mengkhawatirkan dan juga memicu krisis kemanusiaan besar-besaran. RSF dituduh melakukan kejahatan perang dan juga genocide, khususnya terhadap suku-suku non-Arab yang dianggap tidak loyal. Laporan dari PBB dan juga Amnesty International mengungkapkan berbagai pelanggaran berat, termasuk pemerkosaan massal, pembakaran desa-desa, dan eksekusi terhadap warga sipil tanpa proses hukum. Di sisi lain, SAF juga tidak luput dari tuduhan pelanggaran HAM. Serangan udara yang mereka lakukan seringkali tidak membedakan antara target militer dan juga sipil, menyebabkan ribuan korban jiwa di tengah masyarakat yang tidak bersenjata. Kedua belah pihak telah menciptakan penderitaan yang luar biasa bagi masyarakat Sudan, memperparah kondisi kemanusiaan, dan menjauhkan harapan akan perdamaian yang berkelanjutan. Memasuki tahun 2014 hingga 2025, perang antara Sudan Armed Forces dan juga Rapid Support Forces terus berlangsung tanpa ujung, menandai babak paling kelam dalam sejarah konflik Sudan modern. Berbagai upaya gencatan senjata yang difasilitasi oleh komunitas internasional gagal berulang kali, terhambat oleh ketidakpercayaan, ambisi kekuasaan, dan juga kekerasan yang terus meningkat. Salah satu titik krisis dalam konflik ini adalah pengepungan kota El Fasher di Darfur Utara yang berlangsung selama 18 bulan penuh. Kota tersebut akhirnya jatuh ke tangan RSF pada akhir tahun 2025, menandai kemenangan strategis yang mengkhawatirkan dan memperkuat dominasi milisi tersebut di wilayah barat. Situasi ini memicu peringatan keras dari PBB yang menyatakan bahwa Sudan kini menghadapi resiko genosida baru, terutama terhadap komunitas non-Arab yang menjadi sasaran kekejaman RSF. Secara geografis dan juga politik, negara ini terbelah menjadi dua kekuatan besar.
RSF menguasai sebagian besar wilayah Darfur dan juga Barat Sudan, sementara SAF bertahan di wilayah timur dan juga utara. Pembelahan ini bukan hanya soal teritori, tetapi juga mencerminkan perpecahan ideologis dan juga militer yang mendalam. Di tengah konflik yang tidak kunjung reda, ekonomi Sudan hancur total, infrastruktur runtuh, perdagangan lumpuh, dan mata uang kehilangan nilainya. Jutaan warga terpaksa hidup dalam pengusiran, baik di dalam negeri maupun di luar perbatasan, menghadapi kelaparan, kekerasan, dan juga kehilangan harapan. Sementara itu, diplomasi internasional tampak tidak berdaya menghadapi kompleksitas dan brutalitas konflik ini, menjadikan Sudan sebagai simbol kegagalan global dalam mencegah tragedi kemanusiaan yang terus berlangsung. Sudan bukan sekadar konflik antara dua fraksi bersenjata. Ini adalah cermin dari sejarah yang gagal menyembuhkan luka identitas, kekuasaan yang terus militeristik, dan dunia yang terlalu lambat bertindak. Di balik statistik korban dan juga peta wilayah, ada manusia, anak-anak, ibu, keluarga yang kehilangan segalanya. Kita tidak hanya menyaksikan perang, kita menyaksikan kegagalan kolektif untuk membangun perdamaian. Dan selama kekuasaan lebih penting dari kemanusiaan, Sudan akan terus berdarah.